bahwa penebangan kayu ini tidak masuk pada titik koordinat, artinya tidak masuk pada pengawasan pihak kehutanan. Isu penebangan liar yang diduga melibatkan oknum pegawai perkebunan PTPN 14 Marinsou terus menjadi perbincangan masyarakat Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara. Dari hasil penelusuran reporter Turi TV Indonesia di lokasi, masing-masing saling klaim tidak bersalah dan memiliki izin resmi penebangan kayu dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Perbincangan masyarakat, pengerusakan yang terjadi di pesisir pantai Marinsou, sampai saat ini apa langkah-langkah yang sudah dibuat oleh Bapak sebagai kepala desa di Desa Marinsou terhadap pelaku-pelaku yang sudah melakukan pengerusakan pembalakan yang terjadi di pesisir pantai Desa Marinsou? Ya, ceritanya begini, penebangan ini bukan dari pohon kayu. Penebangan awalnya 2017 dari penebangan batang kelapa atau pohon kelapa. Kemudian setelah kami cek, batang kelapa itu dibawa keluar, katanya mau ke Surabaya, itu dijual oleh pihak perusahaan. Dia tahun 2017 dan sudah dicegah, ada 3 truk yang dibawa di polsek. Namun 3 hari kemudian ya dilepaskan karena katanya yang merugi nanti pihak punya kendaraan dan yang pemilik, itu dari polsek. Kemudian seterusnya habis batang kelapa dialihkan ke kayu sampai dengan pinggiran pantai, dan upaya dari hukum tua sudah melapor ke kabupaten, juga ke Dinas Lingkungan Hidup, dan juga ke Bupati. Dan menurut kehutanan kabupaten bahwa penebangan kayu ini tidak masuk pada titik koordinat, artinya tidak masuk pada pengawasan pihak kehutanan. Yang disesalkan di situ, kalau memang tidak masuk di pengawasan kehutanan, yang lebih apalagi di pinggiran pantai, penebangan di pinggiran pantai, itu yang perlu dipertanyakan. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa dari pihak yang sudah dilaporkan ini mengambil satu tindakan, sehingga sampai sekarang penebangan pohon yang ada di pinggiran pantai tetap dijalankan oleh oknum yang dari tahun 2017 sampai sekarang dalam pengelolaan kayu maupun batang kelapa. Dan sudah sampai setingkat mana, Pak, Bapak melakukan pelaporan terhadap penebangan ini? Ke Bupati sudah, seperti tadi ke kehutanan sudah, tapi ini dari cuma di seputaran Minahasa Utara, jadi belum ke provinsi. Jadi menunggu karena mengikuti aturan dari bawah dulu ke atas, jadi dari sudah polsek, polres, kehutanan, dinas lingkungan hidup. Apakah benar Bapak memiliki izin untuk mengolah kayu yang ada di sana? Dan kami meminta agar supaya Bapak bisa menjelaskan. Kalau memang masalah izin, saya punya izin lengkap dari dinas kehutanan dan dari kantor bupati. Saya ada dari satu atap, saya punya izin lengkap. Terkait dengan postingan di media sosial itu, menurut Bapak sampai hari ini sudah ada pernah komunikasi dengan pihak perusahaan? Sampai saat ini Pak, tidak ada komunikasi dengan antara pihak perusahaan dengan saya, tidak ada. Itu sampai kita juga kurang hati dengan tentang viralnya video itu. Iya. Kenapa kok belum tanya Pak kita, kok musuh kasih viral begitu? Dan saya punya izin Pak yang lengkap ini. Oke. Dari kantor bupati, dari satu atap. Ini dari dinas kehutanan Pak. Oke. Dan terkait dengan postingan yang ada di salah satu media sosial itu, pihak perusahaan dan Bapak sendiri, apa langkah selanjutnya, Pak? Ya ini kita ada pembicaraan dengan pihak perusahaan. Orang akan melapor di polsek tentang video yang viral ini. Ini kan sudah mencemarkan nama baik saya, Pak. Oke. Pengolahan liar ini, penebangan liar, saya punya izin yang lengkap. Saya bayar pajak, bukan tidak. Oke, terima kasih banyak Pak. Bukan izin abal-abal ini. Ya, oke, terima kasih banyak Pak. Dan itu aja yang kami tanyakan. Apa
apa yang disampaikan oleh pihak dalam hal ini pemerintah desa Marinso, hukum tua desa Marinso yang mengatakan bahwa itu hutan, itu tidak betul Pak. Itu areal HGU yang otomatis bukan hutan karena pajaknya dibayar. Nah, terus masalah ada pengelola yang bernama Pak Wildat yang menyetor ke katanya 75 juta Pak, itu juga tidak betul. Kenapa? 75 juta rupiah itu Pak bukan nilai nominal yang kecil. Kalau dikatakan disetorkan ke pihak perusahaan, harus ada tanda bukti yang jelas. Karena ini perusahaan negara Pak, punya administrasi yang lengkap. Kalau orang nyetor sama seperti orang beli kerupuk kan tidak mungkin Pak. Iya. Boleh Pak dikatakan seperti itu. Ada enggak bukti-bukti yang mendukung hukum tua Marinso mengatakan bahwa saudara Wildat ada menyetor ke pihak perusahaan? Ada enggak bukti-bukti pendukungnya? Masalah kayu yang diolah, sekali lagi saya tegaskan, itu di areal HGU. Dan yang mengelola masyarakat Pak. Pihak perusahaan punya semacam partisipasi dalam hal ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan apabila memerlukan. Dan saya tegaskan itu bukan aset Pak. Itu bukan aset. Kalau aset terus terang kami tidak akan berani untuk istilahnya mungkin memberikan dan segala macam atau bahkan memperjualbelikan karena itu aset. Tetapi karena itu bukan aset, kami punya ibaratnya partisipasi kepada masyarakat sekitar. Dan itu bukan hutan Pak. Sekali lagi saya jelaskan itu bukan hutan. Nah, masalah-masalah yang disampaikan hukum tua semuanya itu tidak betul Pak. Kenapa? Tidak disertai data yang akurat. Kami dikatakan bahwa kami membackup. Saya sampaikan kepada hukum tua dalam hal ini hukum ini. Itu bukan wilayah saya, tidak membackup sebagai kepada pengolah, tetapi itu wilayah saya Pak. Kenapa sebagai pemerintah desa ikut mencampuri wilayah HGU saya yang sudah notabene sudah jelas? Desa punya wilayah sendiri, kami HGU punya wilayah sendiri. Sehingga mungkin inilah yang hukum tua perlu perjelas. Dikatakan kami membackup seperti bagaimana yang kami backup. Kami tidak pernah membackup sesuatu yang bukan urusan kami Pak. Tetapi kalau itu sudah menyangkut ke pihak perusahaan, otomatis saya sebagai orang yang bertanggung jawab di sana wajar Pak. Wajar. Dan selama ini saya tidak membackup. Malah saya yang dilaporkan. Saya yang dilaporkan oleh hukum tua. Nah, ya otomatis saya mesti menjawab kepada semua panggilan-panggilan yang ditujukan kepada saya Pak. Saya tidak membackup. Saya menyampaikan karena saya dianggap sebagai ibaratnya mungkin tersangka lah. Selama ini hukum tua yang melaporkan saya. Selama itu Pak. Terkait dengan postingan-postingan ini, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak perusahaan Pak? Dalam hal ini pihak perusahaan jelas karena sesuatu yang ibaratnya mencemarkan nama baik, dalam hal ini mungkin ada beberapa oknum di situ dan salah satunya juga pihak perusahaan, ya kami akan mengambil langkah hukum Pak. Tetapi ya kami akan mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, terutama pimpinan saya Pak. Apakah kita dalam waktu dekat ini untuk melangkah seperti itu atau tidak? Seperti itu Pak. Saya tetap harus ada koordinasi. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Dari Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek melaporkan untuk Today TV Indonesia.